Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi backup dari aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Planet Biru. Nah, untuk masuk ke konfigurasi backup, pilih menu yang berada di sebelah kanan, kemudian pilih konfigurasi backup. Nah, konfigurasi backup ini uh, akan mengatur bagaimana backup dilakukan. Nah, di sini ada beberapa pilihan backup. Yang pertama adalah backup via HTTP, kemudian via FTP, dan yang ketiga adalah via email. Nah, sebenarnya mana yang akan kita gunakan tergantung dari ketersediaan dan tentu saja kebutuhan. Jika file yang akan di-backup ini besar, maka lebih baik tidak menggunakan backup via email. Karena apa? Karena belum tentu server email tujuan itu bisa menampung backup yang sebesar itu. Karena file dari backup ini akan dilampirkan ke email tersebut. Jika ukuran filenya itu sampai ratusan mega atau di atas 1 giga, tentu saja itu akan menjadi isu untuk backup menggunakan email. Mau tidak mau harus menggunakan opsi lain, misalnya melalui HTTP atau FTP. Nah, untuk backup melalui HTTP, kita pilih iya untuk opsi ini. Ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan backup-nya. Apakah bisa melakukan backup dengan dua cara sekaligus? Bisa, tentu saja. Tetapi jangan lupa bahwa ini tentu saja akan membebani server. Jadi server akan melakukan backup melalui dua cara sekaligus. Kemudian URL-nya, ini adalah URL yang akan diakses oleh HTTP tadi. Tentu saja ini metodenya menggunakan post atau put. Jadi si server tujuan tidak bisa menggunakan get untuk menerima data ini. Kemudian di sini ada username dan password-nya. Kemudian permission. Permission ini adalah begini. Jadi ketika server tujuan ini mendapatkan data ini, menerima data ini, si servernya akan membuat file atau directory. Nah, permissionnya kita buat apa? Apakah akan 777 atau 555 atau 755 atau yang lain? Nah, ini tergantung dari kebutuhan. Tentu saja pengguna harus mengetahui makna dari angka ini. Kemudian lokasi dari file database. Jadi database-nya akan disimpan di mana? Akan disimpan di direktori mana? Nah, ini tentu akan disesuaikan dengan server masing-masing. Begitu pula dengan file-file yang diupload, baik itu dokumen nasabah ataupun mungkin gambar profil dari administrator atau teller. Nah, inilah penjelasan tentang backup via HTTP. Kemudian untuk backup via FTP bagaimana? Nah, backup via FTP ini ada dua cara ya. Yang pertama itu menggunakan FTP biasa, yang kedua SFTP atau SSH. Nah, ini tentu saja protokolnya sudah berbeda, tetapi kita bisa memilih mana yang tersedia. Nah, kemudian ini remote host, ini maksudnya adalah nama server ataupun IP address dari server FTP tersebut. Kemudian portnya, kalau menggunakan FTP, port defaultnya kan 21, sedangkan untuk SFTP port defaultnya 22. Kemudian remote username. Remote username ini adalah username dari
akun FTP atau SFTP ini. Username-nya apa, demikian pula dengan password-nya. Dan permission ini sama dengan permission di atas. Jadi ketika FTP ini harus membuat directory atau file, maka permission-nya apa. Kemudian di sini juga ada lokasi tujuan dari file database dan file yang diupload. Ini sama dengan yang HTTP tadi. Bedanya di mana? Bedanya ya tentu protokolnya. Kemudian kalau di FTP ini kan tidak menggunakan URL tetapi menggunakan host dan port. Sebenarnya HTTP juga menggunakan host dan port, tetapi karena ini menggunakan URL, host dan portnya sudah ada di dalam URL tadi. Jadi misalnya ini HTTPS, portnya sudah pasti 443. Kalau HTTP, portnya sudah pasti 80. Kalau menggunakan yang lain, ya maka di sini harus ditulis portnya berapa. Misalnya kita menggunakan HTTP, tapi portnya misalnya 556. Demikian seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah backup via email. Backup via email ini jadi sistem akan mengirimkan email yang berisi file backup. Nah, apa saja konfigurasinya? Ya, pertama adalah host dari mail servernya. Jadi, server emailnya hostnya apa, kemudian portnya berapa. Kemudian keamanan pengiriman. Nah, keamanan pengirimannya ini apakah menggunakan SSH atau tidak, menggunakan enkripsi atau tidak, ini bisa dipilih nanti. Kemudian di sini adalah nama pengirim. Nama pengirim itu artinya adalah nama orang atau nama instansi atau nama organisasi yang mengirimkan email tersebut. Kemudian di sini adalah alamat pengirim. Alamat pengirim ini adalah alamat email dari pengirim email ini. Kemudian ini password pengirim, tentu saja untuk masuk ke server yang akan mengirim email tersebut. Kemudian nama penerima dan alamat email penerima. Ini tentu saja nama dan alamat email yang akan menerima email ini. Kemudian subjeknya, subjek dari email ini. Dan selanjutnya adalah isi email. Nah, isi email ini merupakan pesan biasa yang akan nanti tampil pada body-nya. Nah, di mana file backup-nya? File backup berupa database maupun file yang diupload itu ada di lampiran. Jadi tentu saja tidak perlu diatur di sini, nanti sudah ada di lampiran. Nah, demikian saja video penjelasan tentang konfigurasi backup. Untuk lebih jelas, nanti dapat dibaca di dokumen manual dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah Planet Biru ini. Nah, kita akan berjumpa pada video-video berikutnya yang masih akan membahas tentang konfigurasi. Terima kasih.